Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang pengolahan makanan tradisional yaitu sate lilit khas Bali. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Gopramai Gusman. Saya Aisyah Salsabila. Saya Hasidewi Kartika Sari. Saya Winda Julianti. Saya Kirana Nadia Zikra. Dan satu rekan kami yaitu Kanja Rifai Putri yang sedang ada keperluan. Lanjut, di sini kita langsung saja masuk ke apa itu sate lilit Bali yang dijelaskan oleh Kirana. Sate khas Bali. Apa itu sate lilit Bali? Yaitu sate khas Bali yang dibuat dengan daging cincang. Biasanya ikan, ayam, babi atau sapi yang dicampur parutan kelapa, santan dan bumbu rempah khas Bali. Lanjut ke alat bahan yang akan disampaikan oleh Winda. Ya, berikut ini adalah alat-alat untuk membuat sate lilit. Yang pertama itu ada kompor. Kemudian yang kedua ada gas, ada juga teflon, mangkok, talenan, pisau, pemanggang, capitan. Nah, kemudian di sini ada bahan-bahan. Apa saja bahan-bahan untuk membuat sate lilit? Yang kita butuhkan ada daging ayam, santan, lada, kaldu bubuk, kunyit, kelapa, garam, dan juga gula. Kemudian ada lagi yaitu daun jeruk, beras, lengkuas, jahe, cabai, bawang putih, bawang merah, dan kencur. Ada lagi ketumbar, kemiri, serai, minyak, dan yang terakhir margarin. Lanjut ke proses pembuatan sate lilit yang dijelaskan oleh Kasih. Oke, jadi prosedur pembuatannya itu pertama itu siapkan semua bahan untuk tusuk serai, buang batang serainya yang layu dan potong sedikit hingga tersisa bagian yang kaku. Nah, terus habis itu potong kecil-kecil bumbu kecuali serai atau serai juga dipotong, tapi untuk pembuatan ini sambal mata. Nah, jadi terus habis itu kayak bawang putih, lengkuas juga dipotong tipis-tipis, lalu habis itu tuh kita blender, habis itu kita tumis dengan minyak, kelapa hingga harum dan haluskan. Nah, terus habis itu dalam wadah masukkan bumbu halus tadi dan terus juga dimasukkan ke daging ayam giling dan kepala kelapa. Nah, selanjutnya itu tambahkan 3 sendok santan kelapa instan, terus juga garam, gula, penyedap, kaldu jamur. Terus habis itu aduk hingga merata. Nah, terus keempat yaitu ambil adonan sekitar 1 sendok makan, habis itu kita kepal-kepal ke batang serai hingga memanjang. Nah, ini lakukan hingga adonan tersebut habis. Nah, lalu habis itu kita panggang di atas teflon anti lasken dan pemanggangannya hingga matang kecoklatan. Lalu habis itu siap dihidang. Lanjut ke prosedur pembuatan yaitu yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, jadi selanjutnya ada prosedur pembuatan nasi daun jeruk. Jadi yang pertama siapkan bahan-bahannya, lalu yang kedua kita tumis bawang putih dengan sedikit minyak sampai harum. Kalau sudah wangi kita masukkan daun jeruk, terus aduk-aduk sebentar lalu masukkan butter. Nah, yang ketiga kalau bawang putih sudah kuning keemasan, matikan api, campur dengan nasi putih, aduk-aduk lalu tambahkan kaldu jamur sesuai selera kita. Terus selanjutnya ada prosedur pembuatan sambal mata. Yang pertama kita rajang bawang merah, bawang putih, serai, cabai rawit, dan juga daun jeruk. Kita potong kecil-kecil. Lalu setelah itu tambahkan terasi bakar, garam, gula, dan penyedap rasa. Lalu yang ketiga kita campurkan dengan minyak yang panas dan aduk-aduk. Lanjut ke proses pembuatan yaitu pengemasan yang akan disampaikan oleh Winda. Kemudian prosedur pembuatan pengemasan. Yang pertama itu siapkan kemasan yang sudah dilabelin stiker, kemudian cetak
nasi daun jeruk. Yang kedua, tambahkan 4 tusuk sate lilit. Yang ketiga, tambahkan sambal matah yang sudah dikemas di wadah sambal. Dan yang terakhir, selesai dan produk siap dijual. Ini adalah desain dari logo produk sate lilit yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, jadi di sini logonya itu kita ngambil grafis-grafis yang memang sangat sesuai dengan apa yang akan kita hidangkan. Di sini sangat jelas kalau misal kita akan menjual sate lilit, terus juga ada nasi daun jeruk dan juga sambal matah. Lalu dari pewarnaan ini kita sesuaikan juga dengan grafis yang memang kita pilih. Ada dari sate lilit yang warnanya kecoklatan, terus juga ada yang hijaunya dari daun jeruk dan juga dari batang serehnya. Untuk nama sate lilit sendiri itu sebenarnya itu nama variasi dari sate lilit gitu. Ini adalah perhitungan biayanya yang akan dijelaskan oleh Kartik. Oke, jadi di sini ada perhitungan biaya. Nah, di perhitungan biaya ini kita ada daging ayam. Nah, satunya itu kita beli per kilogram. Nah, harga 1 kilonya itu 30.000. Kita beli 2 kilo, jadi total harganya 60.000. Nah, selanjutnya itu ada santan. Nah, bentuk satunya itu dalam mili dan harga per kemasannya itu 7.000. Kita beli 2. Jadi totalnya itu 14.000. Terus juga ada lada kita beli per saset. Nah, satu sasetnya 1.000, jadi kita beli 2, harganya jadi 2.000. Terus kalau bubuk juga sama, penyedap juga sama, dan ini gula ini kita beli per satunya per gram, dan 1 kilo itu 16.000, jadi kita beli 256 gram, jadi harganya menjadi 4.000. Nah, selanjutnya ada kelapa. Kita kelapa itu beli per buah. Nah, 1 buahnya itu harganya 10.000. Kita cuma beli 1, jadi harga totalnya 10.000. Dan terus habis itu ada tapioka, kita belinya per bungkus. Jadi 1 bungkusnya itu 7.000. Kita beli 1, jadi harga totalnya 7.000. Selanjutnya itu ada kunyit. Kunyit itu kita beli per buah. Nah, per buah itu harganya 1.000. Kita cuma beli 1, jadi harganya cuma 1.000. Habis itu daun jeruk juga sama, kita cuma beli 2.000, jadi harganya 2.000. Terus lengkuas juga sama, harganya 2.000. Terus jahe juga harganya 2.000, kencur juga harganya 2.000. Nah, di sini ada bawang merah ini harganya 5.000 dan kita cuma beli 1, jadi harganya 5.000. Nah, terus juga begitu juga dengan bawang putih. Nah, di sini ada cabai keriting, kita juga belinya berbungkus juga harganya 5.000. Selanjutnya ada cabai rawit juga sama, harganya 5.000, tapi kita beli 2, jadi harganya 10.000. Selanjutnya itu ada ketumbar itu per kilo, tapi kita cuma harusnya per bungkus, maaf. Nah, kita itu beli 1 bungkus, jadi harganya 3.000. Nah, kemiri juga sama, harusnya per bungkus, ini harganya 3.000. Serai kita beli per kilo, harganya 15.000, kita beli 1 kilo, jadi harganya 15.000. Nah, terus habis itu ada terasi, kita beli per buah, jadi per buahnya itu harganya 2.000, jadi kita beli 1, harganya jadi 2.000. Terus juga ada beras, itu kita beli dalam satuan per kilo, harganya itu 12.000 per 1 kilo, kita beli 3 kilo, jadi harganya 36.000. Terus habis itu ada minyak juga, dalam kita beli satunya per liter, harganya 17.000 per liter, kita beli 1, jadi harganya 17.000. Begitu juga margarin, kita beli per bungkus, ya per bungkus harganya 5.000, kita beli 1, jadi total harganya di sini ada 267.000. Nah, selanjutnya ada komponen operasional yaitu gas. Gas itu harganya 25.000, kita beli 1. Jadi kalau misalkan kita dibagi untuk total produksi kita, jadi per 1 bungkus itu untuk harga gasnya itu 1.000. Oke, dan lanjut di sini ada kemasan dan logo. Kita beli paper lunch itu di harga 5.000, dapat 25 pieces. Begitu juga saus cup kita beli 5.000 dan harganya dan jumlahnya 25 pieces. Sendok juga sama, begitu juga dengan stiker. Nah, di sini kita akan menghitung HPP. Jadi HPP itu harga modal dibagi jumlah. Nah, harga modalnya itu 300, setelah digabung dengan operasional dan kemasan itu jadi
25, yaitu jumlah produk yang kita buat. Jadi HPP-nya itu 12.480. Nah, untuk harga jual itu HPP ditambah laba. Nah, HPP-nya tadi sudah diketahui 12.480 dan kita ngambil laba di 2.520. Jadi harga jualnya 15. Baik, ini adalah dokumentasi dari sate lilit. Yang pertama itu siapkan bahan seperti serai, lalu bersihkan serai dengan cara mencuci. Yang kedua itu ada bawang putih, siapkan bahan lainnya yaitu bawang putih, kupas kulit dan taruh di wadah. Yang ketiga, taruh juga kemiri yang bersih di wadah. Yang keempat, taruh bawang merah yang sudah dikupas pada wadahnya. Yang kelima, taruh juga kencur yang bersih di wadah. Yang keenam, taruh kunyit yang sudah bersih. Yang ketujuh, taruh cabai. Dan yang kedelapan, taruh lengkuas. Yang kesembilan itu potong seluruh bahan tadi. Yang ke-10, campur semua bahan pada satu tempat. Lalu taruh bahan yang sudah dicampur pada blender. Terus blender bahan-bahan sampai jadi bumbu yang halus. Kemudian tumis bumbu pada api yang sedang dan tambahkan sedikit minyak. Nah, habis itu jika bumbu sudah siap, taruh dengan ayam yang sudah halus. Kemudian aduk dan tambahkan tepung tapioka dan tambahkan juga kelapa parut. Nah, setelah itu tambahkan juga santan lalu diaduk rata. Jika sudah tercampur rata, maka adonan sudah siap untuk dililitkan pada serai dan sudah bisa untuk dibentuk sate. Jika sudah selesai semua dililit pada serai, masak sate sebentar saja kurang lebih 1 menit agar tidak basi. Nah, pada hari pelaksanaan keluarkan sate yang di kulkas lalu panggang dengan api yang besar dan beri margarin agar tidak lengket. Kemudian, jika sudah terpanggang sempurna, angkat semua sate yang sudah matang di wadah. Siapkan juga bahan-bahan seperti daun jeruk yang sudah dipotong-potong tipis. Siapkan juga bawang putih yang sudah dipotong-potong kecil dan siapkan mentega. Nah, selanjutnya panaskan mentega di api yang sedang, lalu masukkan daun jeruk dan bawang putih untuk ditumis dan campur bumbu tumisan pada nasi yang hangat. Nah, setelah itu taruh nasi pada termos agar nasi tetap hangat. Selanjutnya cetak nasi dengan cetakan dan taruh di packaging. Lalu untuk sambal, campur bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan serai. Lalu tuang minyak panas serta tambahkan penyedap. Lalu aduk rata. Lalu tempel stiker pada packaging yang akan kita gunakan. Terus yang terakhir tambahkan nasi, sate, sambal matah pada packaging dan produksi siap dijual. Gimana ini? Ya, langsung aja kita ke video dokumentasi pembuatan sate lilit khas Bali. Mari kita saksikan.
dokumentasi pembuatan sate lele khas Bali. Sekian presentasi dari kami dari kelompok sate lele khas Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.